Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati para orang tua, para sesepuh, para asatidzah, Mukarram Bapak Haji Fuad, Al-Mukarram Ketua RW 010, Al-Mukarram Bapak Munzir, Al-Mukarram Al-Ustadz Asmat, Al-Mukarram Al-Ustadz Hasbullah, wabil khusus guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Andas Muhammad Sa'i. Kita doakan guru-guru kita, semoga Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah kabulkan segala hajat-hajatnya, dan kita semuanya hadir di masjid ini semoga kita semua mendapat ridha Allah, mendapat rahmat Allah. Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Yang sakit di antara kita diangkat segala penyakitnya, yang mengalami kesulitan-kesulitannya dimudahkan oleh Allah, yang punya masalahnya dibereskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah wafat semoga diterangi kuburnya, diterima amal solehnya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala rezeki yang banyak, yang luas, yang berkah, dimudahkan untuk membantu agama, bermanfaat untuk muslimin wa muslimat. Hanya berharap dan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan haji umrah ziarah makam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita minta kepada Allah putra-putri kita, jadikan putra-putri yang soleh wassolihah, tumbuh menjadi ahli ilmu, menjadi ahli ibadah, menjadi ahli sujud, menjadi orang-orang yang takut kepada Allah, menjadi anak-anak yang dapat membanggakan kita semua baik di dunia maupun di akhirat. Dan duduknya kita pada malam ini semoga dicatat oleh Allah sebagai amal soleh yang memudahkan kita untuk masuk ke dalam surganya Allah. Amin, Allahumma amin. Sebelum kita mulai taklim kita, terlebih dahulu kita baca Fatihah untuk muallif kitab dan untuk guru-guru kita yang sudah mendahului kita. Al-Fatihah Habib Ahmad bin Hasan Fatak, Muhammad bin Ahmad bin Hasan Fatak, wa Habib Saleh Tanggul Hadir Karbas Ali bin Muhammad bin Hasan Afsi, wa Syekh Sulaiman An-Nuri, wa Syekh Ali bin Abbas Al-Malki, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, wa Kaji Hasyim Asy'ari, Kaji Khalil Al-Bangkalani, wa Kaji Asad Syamsul Arif, wa Kaji Nur Ali, wa Mbah Maimun Zubair, wa Syekh Abdul Qadir Jalani, wa jamil awliya wal aqtab wal amjad wal autar sa'ibadil islam jamil awliya fi hadal barat jamil masih hadal jah wa murabbi ruhina nabi hamid nagi bin sahih bersalam jabi abaina mahatina jaddatina wasallam marhum Haji Min bin Haji Dogol wal marhumah Haji Min binti Haji Jamil marhum Abi Amir binti Haji Min wal marhum Haji Amir bin Haji Jin wal marhum Bapak Haji Syarif wal marhum Bapak Sahani wal marhum Abi Harukub ila hadrat Nabi Muhammadin sallallahu Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidup di dunia ini semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang sehat, ada yang sakit, ada yang menjadi pejabat, ada yang menjadi rakyat. Terlepas dalam keadaan apapun, selama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan apapun, selama kita jalankan perintah-perintah Allah dan jauhi larangan-larangan Allah, maka itu semua adalah baik untuk kita. Orang-orang yang ditakdirkan kaya oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila dia bertakwa, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kekayaannya itu baik untuk dia. Dia kaya, dia sukses, dia mendapat pangkat yang tinggi, dia takwa kepada Allah, dia sadar bahwasanya itu semua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk memuji dia. Apakah dia bersyukur ataukah dia
kufur. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Semua nikmat yang ada pada kalian itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Allah Sulaiman alaihissalam diberi kekayaan sangat-sangat luar biasa. Diberi kekuasaan sangat-sangatlah besar. Beliau bukan hanya seorang nabi dan seorang rasul, akan tapi juga seorang raja yang kaya raya. Diberikan kekayaan yang melimpah. Pasukannya bukan hanya manusia, akan tapi jin-jin pun tunduk kepada beliau. Apabila beliau ingin melakukan perjalanan, zaman dulu belum hebat dan canggih seperti saat ini. Ya, saat ini jarak yang jauh bisa kita tempuh dengan waktu yang singkat. Sudah ada motor, sudah ada mobil, sudah ada kereta, sudah ada pesawat. Ya, sehingga yang seharusnya ditempuh berhari-hari, tapi saat ini hanya ditempuh beberapa jam sudah sampai. Nabi Allah Sulaiman alaihissalam diberi kendaraan angin. Jadi sejauh apapun jarak yang beliau ingin tempuh, itu cepat. Dikawal oleh manusia, dikawal oleh jin. Kemudian kendaraannya ya itu sangat cepat dibawa oleh angin. Akan tapi beliau sadar, ya, ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ashkuru am akfur? Apakah aku bersyukur menyadari ini nikmat dari Allah ataukah kufur nikmat? Ya, sebagaimana Qarun, ya Qarun itu hafal kitab. Ya, beliau ini ada yang bilang sepupunya Nabi Allah Musa alaihissalam. Beliau hafal kitab Taurat. Ya, mengerti kitab Taurat, akan tapi ketika diberikan harta kekayaan dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika diingatkan untuk berbagi kepada orang yang susah, apa kata dia? Ini semua aku dapatkan ini karena hasil kecerdasan aku. Ini semua aku raih dikarenakan hasil kepintaran aku. Dia lupa kalau itu semua anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dia lupa kalau itu semua takdir, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Coba dikasih sakit. Ya. Coba tidak dimudahkan oleh Allah, maka tidak akan mungkin seseorang akan bisa menjadi kaya. Seseorang apabila diberikan kekayaan, diberikan pangkat yang tinggi, tapi dia sadar ini semua nikmat dari Allah, ini ujian dari Allah, dia bertakwa, maka bagus. Ya, insya Allah hartanya itu nggak akan dipakai untuk maksiat. Kan tapi dipakai untuk kebaikan. Dia keluarkan zakatnya, diberikan kepada yang berhak. Bahkan bukan hanya mengeluarkan zakat saja, ya. Filmal la hakun siwa zakat. Dalam harta kita masih ada hak yang harus kita keluarkan selain zakat. Ya, kalau zakat memang udah kewajiban. Jadi apabila kita mengeluarkan zakat, jangan merasa kita sudah dermawan. Itu mah udah kewajiban. Ya, selain itu masih ada lagi, ya, harta kita yang kita keluarkan selain zakat apabila kita diberikan harta lebih, ya, tetangga-tetangga kita yang susah, anak-anak yatim, kemudian janda-janda, ya, itu harus menjadi perhatian bagi orang-orang yang kaya. Maka doakan orang-orang yang kaya, ya, semoga dengan hartanya dia ingat, ya, dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan dia keluarkan sedekahnya sehingga dia selamat di dunia dan selamat di akhirat. Nah, orang kaya dan bertakwa kepada Allah, hartanya nggak bakal kemana-mana, pasti ke masjid, pasti ke musola, ya. Apabila jalan-jalan, paling jalan-jalannya kemana? Ya, dipakai untuk ibadah. Dia ke Mekah ibadah, dia ziarah ke Madinah, ziarah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika hari raya Idul Adha, dia berkurban. Kemudian ketika ada acara Maulid, ada acara khatmul Quran, ya, dia sedekah dan lain sebagainya. Karena itu semua butuh harta. Tanpa harta tidak akan bisa haji, umroh, zakat, itu semua butuh harta. Nah, apabila dia bertakwa, maka bagus untuk dia. Dia bersyukur kepada Allah, kemudian dia gunakan hartanya untuk kebaikan. Dan orang-orang yang ada di sekelilingnya juga pada senang kepada dia. Ya, ini orang kaya tidak sombong, ini orang kaya dia dermawan, ini orang kaya dia baik, ini orang kaya dia soleh. Manusia pun senang, Allah pun ridho kepada dia. Ya, la in syakartum
la azidannakum. Jika kalian bersyukur, maka akan aku tambah ya rezekinya, ya nikmatnya akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, ya kaya tidak bertakwa, wah bahaya. Ya, kaya tapi tidak takut kepada Allah, dia lupa kalau itu semua nikmat dari Allah, sehingga dia sombong, sehingga dia angkuh. Ya, seperti Qarun, seperti Fir'aun, dia lupa kalau itu semua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Abu Lahab, ya Abu Lahab dengan hartanya, dengan kekayaannya, dia sombong. Bahkan dia mengganggu Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia merasa dengan hartanya, dengan kekayaannya bisa melindungi dia dari adabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Apa kata Allah? Hartanya, usahanya, semua nggak ada yang bisa menolak dia dari siksa api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang kaya kalau lupa sama Allah bahaya. Ya. Dia nggak ibadah, dia nggak peduli mau halal mau haram, dia nggak peduli yang subhat, dia nggak peduli riba. Ya, dengan hartanya dia bisa berbuat zalim, dia bisa berbuat semena-mena. Ya, bahkan itu ada orang kaya, kebetulan ketika saya umroh itu pernah saya sekamar dengan pembunuh bayaran. Nah, ini pembunuh bayaran udah tobat. Ya. Ini tiap minggu dia ke Madura. Tiap minggu ke Madura, ada aja tuh daftar dari bosnya. Nih orang ngomongin saya nih, kamu pulang, keplak palanya. Ini kurang ajar nih, dia ngomongin saya, nih ganggu nih nyaingin saya, ya. Nih kamu tusuk, kamu bunuh. Wah, itu banyak tiap minggu kata dia selalu pulang. Kenapa? Suruhan dari bosnya. Dan ketika dia mau tobat, dia berhenti, bosnya nggak mau, dia berhenti. Akhirnya apa? Dia uber-uber mau dibunuh juga dia. Ya, ini bosnya nyuruh anak buah yang lain, melampaui batas. Akhirnya melampaui batas. Bahkan kiai-kiai itu jadi musuhnya semua. Namanya kiai-kiai, ya kiai tugasnya amar ma'ruf nahi mungkar. Ketika dilihat ini orang salah, ditegur sama kiai, oh dia nggak terima. Ya, bahkan tuh kiai-kiai dapat ancaman dan lain sebagainya. Kenapa? Merasa dengan hartanya dia bisa berbuat apa saja. Ini bahaya. Kaya tapi lupa kepada Allah, dia tidak takwa, maka itu bahaya. Ya, Allah murka kepada dia dan orang-orang juga yang ada di sekelilingnya, ya itu nggak suka. Ya, kenapa? Ini kaya tapi zalim. Naudzubillah min dzalik. Demikian pula seseorang apabila ditakdirkan miskin, ditakdirkan susah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi dia bertakwa kepada Allah, maka dia bersabar. Ya, ketika diberi kesulitan hidup, apabila diberikan kesulitan ekonomi, dia sadar ini ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka apabila dia bertakwa, dia ridho ini takdir, ketentuan dari Allah. Dia tetap ibadah kepada Allah, dia tetap bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia meskipun dalam kesulitan hidup nggak akan menempuh jalan-jalan yang diharamkan oleh Allah. Meskipun dalam kesulitan hidup nggak mungkin mengambil hak-hak orang lain. Meskipun dalam kesulitan hidup dia nggak mungkin mengambil yang haram. Ya. Kan ada juga tuh kalau tidak bertakwa. Ya zaman sekarang nyari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Nah, ana inda dzanni abdi bi. Aku sesuai prasangka hambaku. Kata dia nyari yang haram aja susah, apalagi yang halal susah beneran. Kenapa? Udah suudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini udah susah, nggak ridho terhadap takdir Allah. Ya Allah, kok hidup begini-gini aja. Udah sholat, udah ibadah, ya sholatnya juga belum tentu betul. Ya. Jadi ini penting Pak. Ini anak-anak kita semenjak kecil, ya kita beri pengetahuan bahwasanya hidup di dunia ini nggak semua yang kita inginkan itu tercapai. Jadi kasih tahu kepada anak-anak kita, ya kita nih hidup di dunia semua di bawah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditentukan oleh Allah, ada yang kaya, ada yang miskin, dan tidak semua keinginan kita akan tercapai. Jadi kalau anak kita ingin sesuatu, membutuhkan sesuatu, jangan langsung dikasih, tapi ajarkan kepada dia
engkau minta kepada Allah. Doa dulu kepada Allah. Doa, minta sama Allah. Semoga ya Bapak dapat rezeki, nanti kamu bisa beli. Ya, beri pemahaman kepada mereka. Keinginan kita apabila sesuai dengan takdir Allah, maka akan diberikan. Tapi keinginan kita apabila tidak sesuai dengan takdir Allah, maka itu tidak tercapai. Maka Pak, kita harus sabar. Sehingga nih anak apa? Dia mengerti, ya. Dia paham. Ini kalau semua keinginan ini dikasih, timbulnya nanti pas besar dia menginginkan sesuatu dan itu tidak tercapai, dia akan menggunakan cara-cara yang dilarang agama. Yang penting dia dapat. Naudzubillah min dzalik. Jadi susah, tapi dia tidak bertakwa, maka ini bahaya. Udah di dunia susah, ya. Kemudian dia tidak ridho terhadap ketentuan Allah, Allah murka, ya, di akhirat mendapat siksa. Ya, ini namanya Pak, susah dunia, susah akhirat. Udah susah nggak sholat, udah susah nggak ngaji. Ini namanya kebelangsak dunia, kebelangsak akhirat. Ya, demikian pula dikasih sehat, bertakwa. Ya, maka orang sehat dia bertakwa, takut kepada Allah, maka kesehatannya akan digunakan untuk ibadah. Digunakan ke masjid berjamaah, dia gunakan untuk membaca Quran, dia gunakan untuk sholat tahajud, dia gunakan untuk berzikir. Karena ibadah ya enaknya lagi sehat. Ya kalau udah sakit enak gak ibadah? Jangankan untuk ibadah, tidur aja nggak enak, ya apalagi suruh ibadah. Sehat bertakwa, maka kesehatannya dipakai untuk ketaatan kepada Allah. Tapi sebaliknya, ya orang dikasih sehat tapi nggak takut sama Allah, nggak bertakwa, nah bahaya. Ya, ini kesehatannya dipakai untuk nyakitin orang, kesehatannya dipakai untuk bermaksiat, kesehatannya dipakai untuk hal-hal yang dilarang oleh Allah. Dia zina, dia minum minuman, ya naudzubillah min dzalik. Ya, semoga kita semua dalam keadaan apapun, semoga kita semua selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan kajian kita. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, bismillahirrahmanirrahim, qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darini amin. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridai beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama ju'ilal imama liyutamma bih. Innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Sesungguhnya ya dijadikan imam, diangkat seorang imam untuk memimpin jamaah. Untuk apa? Liyutamma bih, untuk diikuti. Ya. Kenapa ketika sholat jamaah harus ada imamnya? Agar yang di belakang semua bisa mengikuti imam. Fa idza kabbara fakabbiru. Kalau imam takbir, barulah kalian semua takbir. Jadi jangan sampai ngebarengin imam, atau jangan sampai ngeduluin imam. Imam belum takbir, udah takbir duluan ya. Ya, ini kalau takbiratul ihram takbir duluan, maka batal. Ya, belum mulai dia udah duluan. Ya, maka batal dia. Atau berbarengan, sama juga. Jadi imam takbir Allahu Akbar sudah baru kita takbir. Dan juga jangan terlalu lama. Imam udah takbir, dia masih lama aja, masih niat. Ya, usolli Allah. Ah, ini nggak kelar-kelar namanya nih. Ya, jadi jedanya juga nggak boleh terlalu lama. Imam udah takbir. Ya, jangan ngeduluin, jangan ngebarengin, dan jangan telat begitulah lama. Wala tukabbiru hatta yukabbira, jangan takbir sebelum imam takbir. Ya. Kemudian fa idza raka'a farka'u, apabila imam ruku maka rukuklah kalian semua. Wala tarka'u hatta yarka', tapi jangan langsung ruku sampai imam benar-benar udah ruku baru kita gerak. Ya.
Imam udah Allahu Akbar, tangannya udah megang lututnya, udah benar-benar ruku, baru makmum gerak Allahu Akbar. Wa idza qala sami Allahu liman hamidah, apabila imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, faqulu, maka bacalah Allahumma rabbana walakal hamdu. Ya, atau ya yang biasa kita baca Rabbana kal hamdu mil'us samawati mil'ul ardi mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Atau ada juga hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ya, ini hadis riwayat Bukhari. Ini hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ini bukan lafaz yang diajarkan oleh Nabi awalnya. Jadi ketika Nabi sholat ya bersama jamaah, bersama para sahabat, ketika sami Allahu liman hamidah, kan aturan dibaca Rabbana lakal hamdu. Ini apa? Dia baca sendiri, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ini Nabi nggak ngajarin padahal. Habis selesai salat, Nabi negor. Ya, tadi siapa yang berkata hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi? Semua diam. Karena takut, khawatir Nabi marah. Ya, khawatir Nabi marah karena Nabi nggak pernah ngajarin. Tapi untungnya dulu di zaman Nabi nggak ada orang yang mulutnya kotor. Nggak ada orang yang mulutnya resek. Nggak ada yang berkata bid'ah itu, sesat itu, neraka ente. Nggak ada. Ini simbolnya kembalilah kepada Al-Quran dan hadis. Ya. Emang Quran hadis ngajarin mencaci orang. Emang Quran hadis mengajarkan untuk menghina orang. Emang Quran hadis mengajarkan untuk mengkafirkan orang. Ya, caci maki, hinaan, ini bukan budaya orang mukmin. Ya, hinaan, caci maki, ini ajaran dan budaya iblis. Ya, nggak mungkin seseorang ya Allah berikan hidayah dengan cacian. Itu Nabi besar Muhammad SAW, ya, beliau bersabda, innama bu'ithu rahmatan wala la'anan. Atau diutus sebagai rahmat, bukan sebagai pelaknat. Tukang ngata-ngatain orang. Ya. Ini kalau dia benar-benar beriman, ya, berpegang teguh terhadap Quran dan hadis, maka lisannya nggak mungkin kotor. Ya, mudah menghina orang, mencaci orang, merendahkan orang, merasa lebih hebat. Ya, itu namanya akhlaknya iblis yang begitu. Quran dan hadis tidak mengajarkan mencaci orang. Sampai-sampai Allah memuji Nabi besar Muhammad, "Lau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik." Muhammad, kalau engkau kasar lagi bengis, itu niscaya orang-orang kafir gak ada yang beriman, pasti semua akan pergi. Ya, akan tapi dikarenakan Nabi besar Muhammad, Nabi yang santun, ya, Nabi yang akhlaknya bagus, maka musuh pun tertarik dengan Islam. Ya, untungnya dulu nggak ada tuh yang mulutnya kotor, semua diem. Langsung apa kata Nabi? Ra'aitu bid'an wa thalathina malaka. Aku melihat bid'an wa thalathina malaka, 30 malaikat lebih. Tuh bid'an itu bilangan nggak nyampe 10. Ya, 30 lebih, tapi nggak nyampe 10, nggak nyampe 40. Aku lihat 30 malaikat lebih berebut untuk nyatet pahala orang yang tadi nulis, untuk mencatat pahala orang yang berkata hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Langsung ini sahabat, ya Rasul, tadi aku yang ngomong, tadi aku yang baca. Nah, baru ngaku dia. Kenapa? Dikira bakal dimarahin Nabi, tapi ternyata enggak. Ini hadis riwayat Bukhari. Ya, meskipun ini tidak pernah diajarkan Nabi, tapi ada ikrar Nabi. Nabi setuju, maka ini juga jadi hadis, boleh kita baca. Nah, kemudian wa idza sajada fasjudu, apabila imam sujud maka sujudlah kalian. Wala tasjudu hatta yasjuda, tapi jangan sujud hingga imam benar-benar sujud. Ya, baik kalau imamnya sepuh. Ya, imamnya sepuh Allahu Akbar, jangan langsung ngebarengin. Bisa-bisanya apa? Makmumnya duluan yang nyampe. Imamnya masih di atas, makmumnya udah nyampe. Ya, jadi pastikan imam udah benar-benar sujud, baru kita bergerak.
Wa idza shalla qa'iman fa shallu qiyaman. Ya. Apabila imam berdiri, maka salat berdiri. Wa idza shalla qa'idan fa shallu qu'udan ajma'in. Apabila imam duduk, maka salatlah duduk semuanya. Ya, jadi intinya ikutin imam. Al-makna al-ijmali, makna secara global. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam murabbin hakimun. Ya, Nabi besar Muhammad ini pendidik yang sangat bijaksana. Wa qaidun mahirun, pimpinan yang sangat cerdas. Ya'lamul ma'mumina wujuba mutaba'ati imamihim. Nabi besar Muhammad mengajarkan makmum wajib ngikutin imam. Li'annahu qaiduhum, karena imam ini pimpinan. Fala yusabiqunahu, jangan ngeduluin imam. Wala yusawunahu, jangan ngebarengin imam. Ya, wa inna ma yutabi'unahu min ghairi ta'khirin wala sabakin. Ikutin imam, jangan ngeduluin dan jangan ngebelakangin. Imam udah bangun dari sujud, bangun. Jangan kelamaan sujud. Imam udah bangun, dia masih sujud aja. Ketika ditegur, lah kenapa ente kok nggak bangun? Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Paling dekat keadaan seseorang dengan Allah itu ketika sujud. Ente sih nggak belajar hadis. Ya, ini sujud ini keadaan paling dekat. Ya, makanya tuh di masjid diambil dari kata apa? Sujud. Makanya sujud lama. Nah itu kalau dalam keadaan sendiri. Tapi ketika kita berjamaah, innama ju'ilal imamu yu'tamma bih. Ya, itu ada imam untuk kita ikuti. Ya, imam udah bangun, jangan lama-lama. Demikian pula imam yang udah salam, jangan kelamaan. Imam udah salam, udah ikut juga salam. Kama yubayyinu lahumul adhkar allati yaqulu wal imam wal ma'mum ba'da raf'i minar ruku'. Demikian pula zikir-zikir yang dibaca imam juga kita ikuti. Ya, wa nahahum akhir an mukhalafatul imam bi ayyi hal minal ahwal, dan jangan sampai kita berbeda dengan imam dalam keadaan apapun. Ya, imam berdiri, imam ruku kita ruku, imam duduk kita juga duduk. Ya. Fiqhul hadis. Belajar apa yang dapat kita ambil dari hadis ini? Yang pertama, wajib ngikutin imam. Ya, yang kedua, at-tasmi' mukhtasun bil imam, walhamdu mukhtasun bil ma'mumina. At-tasmi' sami Allahu liman hamidah. Ini khusus untuk imam. Ya. Kalau Rabbana lakal hamdu, ini khusus untuk makmum. Kalau jumhur, akan tapi berkata jumhur ulama, al-imam wal munfarid yaqulani sami Allahu liman hamidah faqat. Imam dan orang yang sholat sendiri itu hanya membaca sami Allahu liman hamidah saja. Jadi imamnya dan orang yang sholat sendiri hanya mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Wal ma'mum yaqulu Allahumma rabbana walakal hamd. Ya. Nanti makmumnya yang berkata rabbana lakal hamd. Ya. Akan tapi wa qala Syafi'i wa riwayatu tsaniyah li Malik al-musalli yajma'u baina tasmi' wa tahmid la farqa bainal imam wal ma'mum wal munfarid. Ya, akan tapi ini yang kita pegang. Dalam madzhab Syafi'i, baik imam, baik makmum, baik orang yang sholat sendirian, semua tetap baca. Ya, jadi sami Allahu liman hamidah enggak hanya khusus buat imam. Imam baca sami Allahu liman hamidah, makmum juga baca sami Allahu liman hamidah. Ya, meskipun tadi ada pendapat tuh. Ya, sami Allahu liman hamidah, makmum enggak baca. Makmum hanya baca Rabbana walakal hamd. Ya, kalau kita lihat tuh di Mekah, di Madinah, ya ketika imam sami Allahu liman hamidah, ya yang di belakang berkata apa? Rabbana walakal hamd. Ya, ini memang ada pendapat seperti itu. Ya, akan tapi kita madzhab Imam Syafi'i dan ada juga pendapat kedua dari Imam Malik. Ya,
meskipun imam, baik imam maupun makmum maupun yang sholat sendiri, tetap sami Allahu liman hamidah tetap baca, Rabbana lakal hamdu juga baca. Kira-kira jelas apa tidak? Jelas. Jadi sami Allahu liman hamidah itu dibaca kapan? Idza rafa'a ra'sahu minar ruku'. Ketika ngangkat kepala dari ruku ke i'tidal, itu sami Allahu liman hamidah. Ketika sudah tegak, baru yang dibaca Rabbana lakal hamdu. Ya. Jangan kepala masih di bawah udah baca Rabbana lakal hamdu. Jangan. Ya. Jadi ketika masih di bawah, ketika masih ruku, ya, ketika masih gerak itu dibaca sami Allahu liman hamidah sampai tegak. Ketika sudah tegak baru yang dibaca Rabbana lakal hamdu. Ya. Baik. Kemudian an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Abu Sa'id Al-Khudri semoga Allah meridai beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a fi ashabi ta'akhuran. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat ada beberapa sahabat yang di belakang salatnya. Faqala taqaddamu fa'tammu bih. Lalu Nabi besar Muhammad memerintahkan sahabat yang tadi sholatnya di belakang, sini maju. Fa'tammu bih, ikuti saya. Wal yatamma bikum man ba'dakum. Ya, yang di belakang ente, ya. Wal yatamma bikum man ba'dakum, yang di belakang ente biar ngikutin ente. Jadi apa? Yang di belakang imam ngikutin imam, ya. Yang nggak ngelihat imam ikutin makmum yang ada di belakang imam. Ya, al-makna ijmali, makna secara global, ya'uddun Nabi sallallahu alaihi wasallam ummatahu umuman wa ashabahu khususan. Dan Nabi besar Muhammad dalam hadis ini mengajarkan kepada umatnya secara umum dan sahabatnya secara khusus. Jadi meskipun di hadis ini Nabi lagi ngajarin sahabatnya, ya, akan tapi tetap ini juga ajaran Nabi untuk kita semua sebagai umatnya. Ala mulazamati shaffil awal lima fi minal qurbi minal imam wasima'i tilawatih. Ya, jadi apabila ingin sholat jangan di belakang. Ya, isi shaf terdepan terlebih dahulu, rapat. Ya, ini kadang apa? Di depan masih kosong, dia di belakang. Ya. Atau di tengah masih kosong, dia udah bikin di pojok-pojok duluan. Ya, pojok-pojok isi, tengahnya kok kosong. Ada gak begitu? Banyak. Ada yang apa? Ya, di belakang. Kenapa? Oh, ya, soalnya ini Anda sambil nyalain ini aplikasi. Nanti kalau nyala Anda bisa langsung kabur. Ya, ada aja begitu. Ya. Nah, ini nggak boleh. Ini Nabi ngelihat ada sahabat, beberapa sahabat di belakang. Sini maju kata Nabi. Ya, maju dekat sama imam. Ya, depan kosong, isi kosong dulu. Ya, dari tengah isi baru. Terus sampai pojok. Jangan pojok dulu isi. Dari tengah dulu. Nah, isi semua. Ya, ini Nabi ajarkan usahakan dekat dengan imam. Kenapa? Itu dekat dengan imam di shaf pertama, ya, itu lebih mendengar bacaan-bacaan imam dan juga dapat doa. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala ahli shafil awal. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya yusalluna, ya, itu mengampuni, ya, malaikat-malaikat mengucapkan istighfar, memohon ampun kepada Allah atas orang-orang yang sholat di shaf yang pertama. Yuhadziru sallallahu alaihi wasallam minat ta'akhuri wa yukrahul bu'du anis shafil awal. Dan Nabi besar Muhammad dalam hadis ini menegur, melarang, ya, bagi orang-orang yang maunya di belakang terus, depan kosong, maunya di belakang. Kenapa? Dekat kipas lah, ya, dekat pintu. Nah, ini nggak boleh, kecuali memang kalau di depan udah penuh. Depan udah penuh nggak boleh kita ngelangkahin orang. Ya, nih depan masih kosong, maju. Oh, ini nggak bisa, anak istiqomah di sini. Ini kedudukan anak di sini, nggak ada ceritanya ini tempat khusus, nggak ada. Ya, depan kosong isi. Ya, bahkan hukumnya makruh bagi orang yang nggak mau ngisi shaf yang ada di depan. Nah, makanya al-ithar fil ibadah makruh.
saling mendahulukan dalam bab ibadah hukumnya makruh. Ya, ketika qomat, ya semua disuruh maju, dia apa? Udah ada di sini. Itu hukumnya makruh. Ya, jadi siapa yang datang duluan maju. Jangan orang suruh maju, dianya di belakang, nggak boleh begitu. Itu namanya al-ithar fil ibadah makruh. Calo. Ya, itu main duluan, mendahulukan orang dalam ibadah itu hukumnya makruh. Ya, akan tapi al-ithar fi ghairil ibadah itu mahbub. Ya, tapi urusan selain ibadah itu dianjurkan. Contoh, makan bakso. Ini siapa yang ngebosin? Aneh. Pokoknya yang lain nggak boleh ngeluarin duit. Ya, ini duitnya semua nggak kepake, yang laku cuma duit aneh. Nah itu baru, itu dianjurkan. Ya, kemudian mau kemana? Mau ke puncak. Ini puncak siapa nih ngebosin? Aneh yang ngebosin. Udah pokoknya yang lain diem. Nah ini dianjurkan. Tapi kalau masalah ibadah, ini nggak boleh. Ya, tetap harus duluan. Bahkan tuh, ya itu zaman dulu, zaman sahabat-sahabat Nabi besar Muhammad SAW, mereka tuh berangkat sholat Jumat itu masih gelap. Berarti apa? Habis subuh tuh nggak pulang. Ya, habis subuh berarti nggak pulang. Ya, kita kalau di Masjidil Haram, kalau mau Jumatan di Masjidil Haram, mau di dalam ya jam 9, paling lambat jam 10. Ya, itu udah jalan. Jam 9 atau jam 10 itu sudah jalan. Di atas jam 10 itu mobil-mobil pun ya ini kalau yang hotelnya jauh dari Masjidil Haram, itu mobil-mobil pun udah nggak operasi. Kenapa? Karena jalan udah ditutup semua. Udah penuh masjid, jalan sudah ditutup. Nah, itu para sahabat-sahabat Nabi itu masih gelap. Itu udah berangkat sholat Jumat. Nanti apa? Yang kaya-kaya itu agak belakangan tuh datangnya tuh. Nanti pas masuk ke masjid, dilihat shop pertama udah penuh. Siapa yang ngisi? Orang-orang susah. Jadi dia nggak punya kerjaan. Dia nggak ada kerjaan, ya. Dia nggak ada sawah yang mau dikerjain, udah shop pertama semua. Kemudian apa? Tawar-tawaran tuh sama yang kaya. Dia kata yang kaya, tukeran dah, ya. Tukeran anak shop pertama, ente shop kedua. Ya, nanti ente anak kasih ayam, agak. Ini para shop pertama mahal, sama ayam anak kagak mau. Tawar-tawaran. Ya udah ente maunya apa? Kambing. Ya udah cocok, udah ente mundur, anak maju. Jadi gitu, sampai segitunya tuh sahabat-sahabat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini keramat yang hakiki seperti ini. Ini kata saya Ibnu Athaillah As-Sakandari, itu keramat yang hakiki bukan berarti bisa menempuh jarak yang jauh ya dalam waktu yang singkat. Ya nggak seperti itu. Ya kalau dulu kan ini sering banget musim. Tuh kenapa tuh nggak sholat Jumat? Wah dia malain. Terus sholat Jumatnya di Masjidil Haram dia. Ya. Tuh lagi tidur, wah jangan dibangunin, dia mau udah sholat tuh. Sholatnya di Masjidil Haram. Lah Masjidil Haram belum mulai. Kan bedanya 4 jam sama sini. Ya kalau dulu ya orang-orang belum tahu ya. Kalau sekarang kan udah zaman terbuka. Ya. Ya. Itu namanya apa? Ngibul itu. Ya, jadi keramat yang sebenarnya tuh bukan jarak yang jauh, bisa ditempuh dalam waktu yang singkat. Oh ini hebat nih, ini kalau jalan, sejam dia jalan kaki nyampe. Aturan sejam dia cuma jalan kaki 5 menit. Ya. Kemudian ke Surabaya, ya itu mah dia nggak pakai bis. Ya, dalam waktu singkat udah nyampe Surabaya. Ngapain repot-repot? Ya tinggal pesen tiket pesawat ya nyampe. Ya, bayar bis ini. Nah, kata saya Ibnu Athaillah As-Sakandari, ya, itu keramat yang sebenarnya bukan jarak yang jauh bisa ditempuh dalam waktu yang singkat. Setan bisa lebih cepat. Ujung dunia ke ujung dunia tuh setan bisa nyampe. Berarti setan lebih hebat dong. Nah, kata saya Ibnu Athaillah As-Sakandari, ya, keramat yang sebenarnya Pak, itu akhirat yang jauh itu seakan-akan dekat. Ya, akhirat yang jauh seakan-akan dekat. Pahala dosa yang gaib seakan-akannya nyata. Kayak tadi tuh sahabat-sahabat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tuh akhirat udah kayak nyata bener. Pahala udah jelas banget sampai mereka rela menukar barang dunianya dengan akhirat. Kenapa? Karena mereka tahu benar bahwasanya
pahala akhirat itu sangat mahal, nggak bisa dibandingkan dengan nikmat dunia. Itu keramat yang sebenarnya. Akhirat seakan-akannya nyata. Baik, mungkin ini semoga semua mendapat ilmu yang manfaat dan barokah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. وفلا يكرم رحمتك ارحم الراحمين وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم لك الحمد ولك المستقى والبشرى لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا يا رب نافعا وزدنا يا رب ولا قلبا خاشعا نذكر فيها فانك رزقا واسعا كثيرا اللهم ارزقنا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب العالمين.